Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita akan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita dapat berdiri di sini. Kami adalah tim PKRS RSUD Ahmad Yani. Maksud kedatangan kami kali ini adalah memberikan sedikit ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara mengatasi nyeri tanpa obat. Materi kali ini akan dibawakan oleh Ibu Noni Sulastri, beliau ahlinya dalam hal ini. Silakan Bapak Ibu nanti jika ingin bertanya langsung kepada Ibu Noni, mudah-mudahan bisa langsung dijawab. Untuk itu kami berikan waktu kepada Ibu Noni Sulastri. Terima kasih Bu Anita atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Tabib pun. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa ya Bapak Ibu ya dalam Edumi atau edukasi mingguan Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Metro, di mana hari ini topik kita adalah manajemen nyeri non farmasi. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan semua ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ya, apa sih yang dimaksud dengan manajemen nyeri non farmakologi? Ya, merupakan strategi penyembuhan nyeri tanpa menggunakan obat. Karena tidak semua nyeri itu harus pakai obat-obatan ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita alihkan rasa nyeri itu dengan manajemen non farmasi dengan perilaku caring kita. Ya, begitu ya. Nah, setiap orang pasti pernah merasakan nyeri ya. Nyeri merupakan sensasi tidak menyenangkan yang terjadi bila kita mengalami cedera atau kerusakan pada tubuh kita. Jadi nyeri dapat terasa sakit, panas, gemetar, kesemutan seperti terbakar, tertusuk atau tertikam ya. Kita misalnya kena sentuhan gitu ya Bu ya, dan itu tajam. Otomatis sensasi itu kita rasakan di tubuh kita. Nah, pada saat nyeri itu otak akan merespon bahwa ini adalah rasangan nyeri dan akan kita kompensasikan pada tubuh kita, begitu ya. Nah, nyeri itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada nyeri akut dan nyeri kronik. Di sini sudah dikatakan nyeri akut. Namanya akut itu tiba-tiba ya, Bapak Ibu ya. Tiba-tiba yang umumnya berkaitan dengan cedera spesifik ya. Nah, nyeri akut ini berlangsung begitu kita terkena cedera dalam beberapa detik hingga ini ada ilmu yang mengatakan sampai dengan 6 bulan ya. Nah, sedangkan bila nyeri yang lebih dari 6 bulan itu dikatakan adalah nyeri kronik ya. Nyeri kronik, nyeri yang konstan atau menetap sepanjang suatu periode waktu ya. Jadi nyeri kronik itu biasanya menetap, nyeri diawali dari nyeri akut, kemudian dilanjutkan menjadi lebih dari waktu 6 bulan, maka dikatakan nyeri kronik. Seperti contohnya pada pasien-pasien kanker ya, atau nyeri punggung, pasien-pasien di ortopedi ya, Bapak Ibu ya. Next. Nah, kita semua sudah pernah merasakan nyeri itu seperti apa ya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa saat tubuh kita terkena cedera maka akan direfleks oleh otak dan akan dikompensasikan ke tubuh kita. Apa saja sih yang ada tanda-tandanya? Nah, seperti pada suara. Mungkin saat kita terkena suatu cedera akan menangis, merintih, aduh gitu ya Bapak Ibu ya. Atau menarik atau mengembuskan napas. Gitu ya. Kita kompensasi kita dari rasa nyeri tersebut. Pada ekspresi wajah, nah mungkin Bapak Ibu sedang berobat di rumah sakit ini tanpa mengungkapkan bahwa Bapak Ibu nyeri pun kita sudah mengerti bahwa mungkin si pasien ini sedang menyeri dengan ekspresi wajah mungkin meringis ya, meringis menahan sakit. Atau mungkin jika nyeri itu hebat akan menggigit bibir atau menggigit lidah, mengatupkan gigi. Tapi kalau bisa jangan ini ya Bapak Ibu ya, karena ini nyerinya makin double dari sakit yang utama ditambah lagi nyeri karena kita menggigit bibir kita ya.
atau merapat atau membuka mata atau mulut. Saking kagetnya kita sampai melotot. Oh, gitu ya. Reaksi dari nyeri kita, dari tubuh kita. Untuk pergerakan tubuh juga bisa kita baca ya. Seseorang yang nyeri tidak mungkin diam, tidak ada pergerakan. Biasanya nyeri dia gelisah. Terutama seperti kalau ini anak kecil ya, Bapak Ibu ya. Anak kecil kan tidak bisa mengungkapkan rasa nyerinya. Dia tidak bisa, Bunda yang sakit ini, tidak bisa. Jadi dia akan rewel, gelisah. Nah, dari pergerakan tubuh itu kita sudah tahu, oh ini si anak tidak ada rasa tidak nyaman, begitu ya. Atau mungkin mondar-mandir karena nyeri, aduh ini sakit, jadi mungkin kalau dengan berjalan seperti ini akan mengurangi rasa sakit, begitu ya. Atau gerakan menggosok atau mengusap, ini yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Apabila kita kena benturan, bengkak, memar, sambil kita tiup-tiup, kita usap-usap, mudah-mudahan nyeri ini berkurang, begitu ya. Atau otot tegang. Nah, otot tegang ini mungkin seperti contohnya semua sudah pernah divaksin ya. Contohnya divaksin COVID kemarin, rata-rata akan mengetahui jarum suntik itu menusuk di lengannya, kemudian dia dengan tegang ototnya. Kompensasi dari rasa nyeri tersebut. Nah, untuk interaksi sosial sendiri mungkin tanda-tandanya namanya mungkin contohnya kita sedang pusing ya, tidak mungkin kita akan bebas berbicara komunikasi, pasti akan menghindari percakapan atau kontak sosial. Ya, bisa juga berfokus aktivitas untuk mengurangi nyeri dan disorientasi waktu. Ini mungkin biasanya untuk nyeri-nyeri hebat, Bapak Ibu ya. Seseorang kadangan sudah lupa apakah ini waktu siang, malam, saking dia merasakan nyeri hebatnya. Next. Setelah kita mengetahui tanda dan gejalanya, di sini ada cara untuk mengurangi nyeri. Nah, di sini ada 3 cara ya Bu ya. Sebenarnya banyak cara yang untuk mengurangi nyeri yang non farmakologi. Di sini saya mengambil 3. Salah satunya adalah distraksi ya. Apa itu distraksi? Nanti akan kita ketahui ya. Yang kedua, relaksasi nafas dalam. Kemudian yang ketiga, relaksasi genggaman jari. Nah, ini yang dimaksud dengan distraksi. Distraksi adalah teknik untuk mengalihkan perhatian terhadap hal-hal lain sehingga lupa terhadap nyeri yang dirasakan. Ini ada beberapa contoh ya. Membayangkan hal-hal yang menarik dan indah. Ini kayaknya enak ya Bu ya. Jadi saat kita nyeri mungkin Ibu ada pengalaman yang menarik, yang indah bersama keluarga. Mungkin dengan begitu nyeri akan hilang. Atau menonton TV. Nah, ini mungkin kalau remaja putri nonton drakor ya, atau kalau ibu nonton sinetron kali ya Bu ya. Mungkin dengan nyeri, aduh lagi sakit perut menstruasi misalnya remaja putri ya. Mungkin nonton drakor akan lebih enak menurut dia ya. Kemudian membaca buku, koran, majalah dan lain-lain sesuai dengan keinginan. Yang mungkin hobinya membaca Al-Qur'an, mungkin bisa juga untuk mengalihkan ya. Atau mendengarkan musik. Nah, biasanya kalau oma opa ini biasanya musik keroncong ya. Mungkin dengan musik lembut bisa mengalihkan rasa nyeri di tubuhnya, atau mungkin mendengarkan kalau kita mungkin murotal ya. Selain kita mendapat pahala, kita bisa menghafal ya, juga akan menghilangkan rasa nyeri. Nah, lanjut. Ya. Yang kedua, relaksasi nafas dalam. Nah, mungkin Bapak Ibu selama ini sudah pernah mempraktekkan, tetapi mungkin saja caranya mungkin masih kurang tepat ya. Nah, di sini akan saya ajarkan bagaimana relaksasi nafas dalam ya. Yang pertama, kita ciptakan dulu lingkungan yang tenang. Mungkin kalau lingkungan seperti ini riuh ya, Bapak Ibu, banyak orang warawiri, kita tidak bisa konsentrasi. Mungkin kita cari tempat yang lebih tenang, mungkin itu di kamar atau di taman ya. Nah, kemudian usahakan kita rileks, kemudian kita hirup napas dari hidung, perlahan-lahan kita hitung 1, 2, 3. Jadi tarik napas 1, 2, 3. Bisa langsung dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Tarik napas 1, 2, 3, perlahan diisi paru-paru kita ya.
saat kita menarik nafas, usahakan kita fokus. Nah, fokusnya seperti apa? Kita pejamkan mata. Nah, seperti itu ya. Pejamkan mata sambil kita pikirkan bahwa penyakit ini, nyeri ini akan hilang dari tubuh kita bersamaan dengan saat kita mengeluarkan nafas melalui mulut ya. Jadi tarik nafas melalui hidung, hitungan 1, 2, 3, sambil kita fokus, pejamkan mata, kemudian kita hembuskan udara melalui mulut, kita pikirkan nyeri itu hilang, kemudian kita pikirkan bahwa ini sembuh, nyeri ini hilang, ya. Nah, lakukan setiap 5 kali, di jeda istirahat, dicoba lakukan sampai 15 kali, ya. Nah, lanjut. Nah, yang ketiga untuk mengurangi nyeri non farmakologi adalah dengan relaksasi genggaman jari. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini sudah ada yang tahu? Sudah pernah mencoba? Mungkin sudah pernah ya memencet tangannya ya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk relaksasi genggaman jarinya ya. Ini menurut Jin Xingjui dari Jepang yang sudah diakui oleh WHO ya, Bapak Ibu ya. Jadi jari kita dimulai dengan ibu jari ya. Ibu jari selama 2 atau 3 menit. Ada juga literatur yang mengatakan sampai 10 menit ya, sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu semua ya. Nah, kemudian seperti biasa fokus, kita menarik nafas dengan lembut. Saat menarik nafas, kita perasaan tenang, damai, dan berpikir untuk kesembuhan ya. Nah, kemudian sambil kita genggam jari, itu kita keluarkan nafas sambil melepaskan perasaan yang mengganggu, yang menyebabkan nyeri ataupun perasaan khawatir, cemas, biar kita rileks ya. Nah, itu kita keluarkan bersamaan dengan menghembuskan nafas sambil kita menggenggam jari tersebut ya Bu ya. Nah, ini ada beberapa dari kelima jari kita, ini ada beberapa ya Bu ya yang untuk stres atau khawatir itu bisa memakai ibu jari kita ya, kita genggam. Atau pada saat kita takut itu pakai jari telunjuk ya. Kemudian pada saat kita marah atau anak kita, anak kecil ya, marah, coba kita lakukan relaksasi genggaman jari dengan kita menekan jari tengah ya. Mungkin kalau anak kecil sulit ya kita ajarkan untuk tarik napas dan ininya, cuman sebisa mungkin kita lakukan ya. Pada saat perasaan sedih bisa dilakukan dengan menggenggam jari manis, dan pada saat ego kita meledak-ledak, stabil, misalnya jengkel, itu pada jari kelingking. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah mengerti ya? Bisa dipraktekkan ya. Mudah-mudahan informasi ini juga bisa diberikan pada anggota keluarga yang lain, dan mudah-mudahan apapun kondisi kita, rasa nyeri dan stres dan sebagainya, tidak semua kita hilangkan melalui obat-obatan, karena baik juga melalui tanpa obat-obatan dengan teknik kita ya, psikologi kita, perilaku caring kita ya. Tetapi untuk yang nyeri hebat ya memang harus memakai obat-obatan, tetapi ya sebaiknya juga dilakukan dengan seperti ini, jadi bersamaan begitu ya. Demikian tadi materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, Bu. Ini jari saya ini kok sering sakit, kadang-kadang kepentok sakit bener. Itu termasuk cara sakit apa? Nanya, nyeri banget. Ya udah, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Maaf, dengan Ibu siapa?
Ibu Sri Lestari, ya bagus sekali pertanyaannya ya Bu ya. Ya, Ibu sering menderita sakit. Ini tiba-tiba atau bagaimana Bu? Oh ya, tiba-tiba nyeri. Kemungkinan ini ada sesuatu, mungkin awalnya Ibu cedera ya, yang tidak disadari. Kita sebagai ibu rumah tangga banyak aktivitas ya Bu ya. Tidak tahu kita kena apa, terjepit atau apa yang tidak kita sadari. Sebenarnya itu nyeri, tetapi karena fokus kita beres-beres ya Bu ya, sehingga tidak tahu kalau kita tuh terjadi cedera di tangan kita. Nah, itu kemungkinan tadi sudah saya jelaskan, nyeri adalah karena terjadi kerusakan pada jaringan. Ya, di setiap sendi-sendi kita ada saraf. Nah, kemungkinan jari ibu itu adalah cedera otot, kemudian ada terkena sarafnya, ya. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama tadi relaksasi, ya. Pikirkan bahwa ini akan sembuh sambil kita lakukan terapi non farmakologi tadi ya Bu ya. Boleh dengan pijat-pijat ya. Boleh juga pada saat nyeri ibu kompres air hangat ya. Tetapi harus digarisbawahi untuk nyeri sendi saat nyeri datang, bila itu tidak kemerahan, boleh kita kompres air hangat. Tetapi jika nyeri sendi, ada kemerahan, adanya suatu peradangan, itu kompresnya air dingin. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa mengatasi nyeri ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ibu, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat Ibu ya. Sudah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mbak Anita. Demikian tadi materi yang telah diberikan oleh Ibu Noni Sulastri. Mudah-mudahan ilmu ini bisa berguna untuk kita semua, dapat diterapkan di rumah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.